ya Miss Lia. Apa kabar? Baik. Oke, kita ketemu siang hari ini mau ngobrol aja sih, maksudnya tadi pagi sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran nih, gitu ya, di kelas berapa tadi? Kelas 1B. 1B dengan mata pelajarannya tadi matematika. Topik khususnya adalah pengurangan. Kelas 1B di jam awal tadi ya. Nah, dari kegiatan yang tadi kita sudah lakukan, tadi tujuan pembelajarannya apa ya? Tujuan belajarnya ya untuk anak-anak tuh bisa memahami bagaimana cara-cara mengurangi dengan cara tadi mendatar, menurun, dan juga dengan papan jurang yang saya ajarkan tadi. Jadi anak-anak bisa paham tentang materi pengurangan itu. Ya, berarti tentang materi pengurangan namanya, tetapi dengan berbagai metode supaya bisa diaplikasikan. Tadi kan ada soal cerita juga. Jadi soal cerita itu tidak hanya mereka mengerjakan pakai tangan gini-gini, tapi dengan cara yang dianggap mereka mudah. Kalau dia bisa mendatar ya biar mendatar, kalau bisa menurun biar menurun, dengan tujuan hasilnya ya tetap sama kan. Jadi tidak ada nih acuan khusus, pokoknya anak-anak harus pakai ini gitu ya. Itu berarti sebenarnya kenapa sih Miss kok pakai pilihan itu? Karena kan kadang pemahaman anak-anak itu kan berbeda tuh satu dengan yang lain. Kalau misalnya kita paksakan dengan satu cara, padahal mereka itu bisanya dengan cara yang lain, makanya saya cari beberapa cara yang bisa digunakan anak-anak yang nantinya bisa untuk mengerjakan itu. Karena kan tidak semua anak bisa menurun, tidak semuanya anak bisa fokus mendatar gitu. Makanya dengan berbagai macam cara. Maksudnya ini muncul sampai Miss Desi menggunakan beberapa macam cara ini, maksudnya kira-kira kenapa? Kemarin itu kan yang pertama kita ajarkan kan mendatar. Nah, anak-anak itu masih sulit menggaris. Jadi kan itu ada puluhan dikurangi puluhan, satuan dikurangi satuan gitu ya. Terus saya gunakan garis. Tapi ketika di garis itu ada yang menggarisnya puluhan dengan satuan, terus nanti satuan dikurangi satuan, tapi nulisnya di tempat puluhan gitu. Jadi karena keliru garis sedikit jadi jadi ngefek ke hasil akhirnya. Nah itu ada beberapa anak yang sudah bisa, ada beberapa anak yang masih keliru-keliru itu. Terus saya pakai cara yang kedua, mendatar ke bawah. Mendatar ke bawah itu juga kadang ada anak yang salah nulisnya. Jadi misalnya 35 dikurangi 2. Harusnya kan 2 itu kan diletakkan di satuan, tapi ada yang meletakkan di puluhan, sehingga kan hasil akhirnya kan juga berbeda toh Miss, juga salah. Nah terus karena itu ada beberapa juga anak ya nggak sebanyak yang pertama sih, kan itu lebih mudah sebenarnya daripada yang mendatar. Nah, terus saya pakai yang terakhir tadi, pakai papan jurang, jadi pakai gambar, pakai contoh konkret langsung, sehingga anak-anak yang memang tidak paham yang itu kan bisa sambil bermain kayak tadi tuh tak suruh maju beberapa orang tadi. Jadi yuk satuan tuh letaknya di mana, sambil kita mengajarkan nilai tempat toh. Satuan tuh di mana, puluhan itu di mana. Berarti satuan yang diambil ya satuannya, kalau puluhan yang diambil puluhan. Kalau dengan gambar tadi kan langsung anak-anak nggak ada yang maksudnya tadi bisa kita lihat tadi anak-anak banyak yang betul mengerjakan pakai papan jurang tadi daripada yang sebelumnya. Berarti memang dilatar belakangi karena memang ada anak yang kesulitan nih dengan mendatar, kemudian pakai langkah yang kedua nih, kemudian bersusun. Ternyata ada juga yang kesulitan juga ya sampai di situ. Kemudian yang ini tadi. Lalu maksudnya idenya muncul dari mana sih? Maksudnya kok ada papan jurang begitu? Itu idenya pertama itu kan saya tanya-tanya sama teman-teman, kan ada guru paralel atau tanya Miss Siska, tanya Miss Novi, gimana ya kok kelas Kuki masih ada yang kesulitan. Terus mereka juga kok ya sehingga kita kudu pakai strategi yang lain. Strateginya apa ya? Terus kita coba browsing, lihat-lihat cara-cara, kan ya salah satunya itu toh yang membantu kita sekarang. Nah, kita cari-cari, terus lihat video-video terus akhirnya menemukan cara itu. Pertamanya itu kita lihat itu diajarkan di kelas tinggi, jadi itu dari ribuan, terus ratusan, puluhan, satuan, nilai yang tinggi gitu. Terus kita sederhanakan, jadi cuma puluhan satuan.
Jadi sebenarnya idenya muncul ya karena kolaborasi juga ya sama teman-teman yang lain. Karena kita kan 3 kelas toh. Jadi sebelum kita menyiapkan materi kan juga kita diskusi. Ini mau dibawa kemana ya, mau gimana gitu. Dibuat bersama gitu. Jadi dari awal memang kolaborasinya sudah muncul, lalu muncul kesulitan apa, lalu didiskusikan dan dapat ide gitu. Lalu menurut Miss Desi nih, setelah tadi pakai 3 cara itu, kira-kira anak-anak ada nggak sih perkembangan? Maksudnya sekarang semua jadi lebih mudeng nih dari sebelumnya, belum terlalu mudeng, kemudian sekarang sudah jauh lebih mengerti gitu. Apakah ada peningkatan gitu? Ada. Jadi kan saya juga mengerjakan itu, mengerjakan formatif toh. Nah, terus ada beberapa anak yang menggunakan cara-cara yang tadi sudah ada, Miss. Jadi yang dia mudeng, tak suruh orak-orak di belakang toh. Dan itu kemarin masih ada anak-anak yang mendapat nilai-nilai di bawah KKM. Tapi tadi yang ini cuma ada satu anak yang memang saya pernah bilang sama Miss Lia, memang anak ini butuh pendampingan khusus. Kalau tidak pendampingan khusus ya dia tidak mau mengerjakan. Makanya tadi waktu saya praktek di kelas kan saya fokus ke anak itu Yang di mana tadi? yang di depan. Oh, Kan tadi saya sudah bagi, memang dari awal saya sudah bagi toh. Jadi yang baris 1, 2, 3 itu memang anak-anak yang sudah mahir hitungannya. gitu. Terus yang 2 baris itu anak-anak yang masih suka kesulitan. Baris Jadi di masih awal, baris di depan dekat. jadi segaris itu ke belakang. Jadi di depannya Miss Lia tadi kan ada 2 baris. Nah, itu anak-anak yang kadang masih kesulitan dalam memahami materi gitu. Berarti mereka dikelompokkan supaya mempermudah untuk Mempermudah. Terus nanti kalau misalnya pas kelompok ya kan jadi itu saya kelompokkan, terus nanti saya tambah misalnya 2 atau 3 anak untuk mengajari, jadi kayak tutor sejawat ya kalau gitu. tutor teman gitu, teman sejawat. Berarti kalau anak-anak ini dikelompokkan jadi satu, tujuannya mempermudah juga untuk mengeceknya. Lalu kalau misalnya mereka mengalami kesulitan, tadi Miss Desi sempat mengatakan tutor teman sejawat itu caranya gimana? Caranya ya berarti saya lihat kan ada anak-anak yang memang mahir di kelas saya atau Miss, yang maksudnya dia memang bisa memahami materi itu. Nah itu tak suruh ngajari biasanya gitu. Tapi itu untuk yang tugas-tugas yang maksudnya bukan penilaian. Jadi hanya tugas-tugas. Terus nanti mereka tak suruh ngajarin temennya. Kan kadang ada yang nyaman diajar gurunya, ada yang juga lebih mudah kalau sama temennya gitu. Selama ini sudah berjalan Sudah. Dan maksudnya mereka seneng nggak sih, maksudnya lebih memilih efektif sih kalau saya. Jadi mereka gini toh, kalau sama gurunya kan nggak berani ngomong gitu ya. Benar juga iya bis gitu toh. Tapi kalau misalnya sama temannya, caranya gini, gini gitu. Mereka lebih nyaman lah belajarnya. Jadi kelas 1 juga sudah bisa sebenarnya. Sudah. Ya itu pokoknya pintar-pintarnya kita, maksudnya kita lihat dulu anak itu memang benar-benar memahami enggak. Jangan sampai kalau anak itu belum memahami kita suruh ngajarin temannya, nanti kan malah jadi salah. Makanya kita lihat dulu benar-benar paham enggak. Kalau memang paham ya berarti nanti bisa dijadikan itu tadi. Berarti ini Miss, berarti untuk mengeksekusi yang begitu, berarti yang dilakukan Miss Desi apa sih ini? Berarti kan harus kenal anaknya dulu nih. Berarti langkah-langkahnya apa yang dilakukan Miss Desi? Lihat hasil maksudnya hasil belajarnya, kemudian memilah-milah anak ini begitu ya. Berarti itu ada diferensiasi. Kalau tadi ini kan diferensiasi apa ini waktu kita mengerjakan? Kalau tadi kan dengan berdiferensinya kan dengan cara-cara mengerjakan toh. Maksudnya kamu boleh pakai cara apa yang kamu anggap mudah, itu kan kalau saya lihat itu kan juga berdiferensiasi ya. Nah terus kalau saya lihat anak-anaknya itu dengan tes diagnostik itu sebelum masuk materi kan selalu kami buat tes, ada tesnya juga sebagai itu pemantik itu loh. Kan jadi prasyaratnya juga anak-anak sudah mampu ini apa belum sih. Kalau belum mampu kan berarti kita ulang dulu paling tidak 1 sampai 2 kali pertemuan. Nah kalau hasilnya sudah baik, baru kita lanjut masuk ke materi berikutnya. Jadi dari tes itu, dari keaktifan anak di kelas, nah itu kan kelihatan anak yang sering menjawab pertanyaan, anak yang sering tanya, itu kan bisa terlihat dari situ. Jadi bisa ya mereka berkolaborasi juga, hasilnya juga bagus juga ya, maksimal juga. Kalau dari awal itu memang
begitu kita dapat pelatihan yang kurikulum merdeka itu kan begitu ada tes itu pasti setiap awal materi kita ada tes itu tes dulu. diagnostik. Iya, supaya kita tahu awal kemampuan anak itu gimana. Oke. Tapi maksudnya sampai sejauh ini nih Miss, kan tadi sudah pengurangan ya, pengurangan. Menurut Miss Desi, kenapa yang diambil kok pengurangannya? Maksudnya bukan, kan ada penjumlahan juga tadi saya lihat papan curangnya itu. Sudah dilakukan dua-duanya sebenarnya, kemudian merasa perlu direview yang pengurangan, atau memang sudah penjumlahan sekarang jatahnya pengurangan semua? Nah, kalau itu penjumlahan pengurangan itu sebenarnya kan Sebenarnya sudah sudah. di awal semester lalu kita mengajarkan tentang penjumlahan pengurangan, tapi jumlahnya yang berbeda. Kalau dulu kan 1 sampai 20. Kalau sekarang kan sampai 100. Iya, oh, Nah, karena jadi bilangan lebih besar. terus ketika kita mengulang kembali kan tinggal menambahkan puluhannya atau Miss. Di penjumlahan tuh mereka sudah bisa karena mereka menghitung maju. Jadi lebih mudah untuk anak-anak. Iya. Nah, saya ambil yang pengurangan ini lebih banyak reviewnya itu karena di pengurangan itu kan hitung mundur ya. Oh gitu. Nah, anak-anak tuh sering kesulitannya di situ. Jadi mereka kesulitan menghitung mundur. Bahkan tadi juga masih ada beberapa anak yang pengurangan aja cara mengerjakannya menjumlahkan karena mereka terbiasa menghitung maju toh. 1 2 3 4 5. Sedangkan pengurangan pakainya kan 10 9 8 7. Nah, di situ pasti kelirunya. Makanya kita fokus ke pengurangan tuh karena itu. Karena masih banyak anak-anak yang salah menjumlahkan gitu. Berarti dari metode yang tadi ke samping, kemudian bersusun itu sebenarnya masih pakai hitung mundur ya Miss ya? Hitung mundur itu. Satu-satunya yang tidak hitung mundur bagi anak yang mengalami kesulitan hitung mundur itu satu-satunya penyelamatnya adalah yang tadi papan jurang tadi. Karena kan cuma mengambil 1 2. Oh ya diambil 2 nanti tinggal ngitung masih 1 2 3 4 5. Gitu. Betul. Tapi kan ini gini, Miss. Tadi kan sudah dipraktekkan, tetapi kan alatnya tadi hanya satu di kelas. Pada saat mereka mengeksekusi, mungkin nggak nih ada anak yang tadi masih kesulitan hitung mundur, tetapi alatnya cuma satu ada di depan yang dimiliki oleh guru. Berarti kira-kira apa yang bisa kita lakukan nih supaya anak-anak yang masih mengalami masalah dengan hitung mundur itu kira-kira supaya mereka tetap bisa menghitung pengurangan kira-kira? Nah, pikir saya itu saya buat anak-anak suruh membuat sendiri. Jadi misalnya kan itu bisa diperkecil ya Miss ya. Jadi bisa dibawa anak-anak kemana-mana tahu. Nah itu kan mereka sendiri ya. misalnya pakai kertas buffalo. Kalau kertas lipatnya tetap pakai kertas lipat. Terus nanti kan itu pakai kertas kecil aja. Kalau enggak tetap di kertas buffalo itu dikasih selotip buat nulis biar gampang dihapus gitu toh. Nanti kan bisa gunakan misalnya kayak tusuk gigi apa itu kan lebih kecil daripada yang saya buat tadi. Jadi bisa buat sendiri sih sebenarnya. Cuma tadi kan kalau misalnya saya lakukan dalam 1 hari kan nggak cukup waktunya. Jadi butuh waktu khusus memang untuk anak-anak membuat. Nah itu mau saya lakukan sih. Gitu. Berarti untuk kedepannya. Udah ada rencana begitu ya Miss ya. Berarti mempermudah anak untuk yang memang kesulitan itu tadi ya. Tapi kalau yang memang sudah mengalami sudah mengerti dengan metode salah satu dari antara yang sebelumnya tadi nggak masalah juga. Ya nggak masalah sih. Yang penting saya ajak anak untuk membuat itu supaya nanti di kelas misalnya ya di tingkat yang lebih tinggi kan tidak hanya puluhan satuan bahkan sampai ratusan ribuan. Nah mungkin anak-anak bisa menambahkan. Berarti kedepannya nanti mau ada penambahan untuk yang nilai tempat yang berikutnya. Ya, yang penting kan ini basicnya dulu. Meskipun mereka aku mudah pakai yang bersusun ke bawah ini repot pakai itu. Tapi kan setidaknya mereka sudah diajarkan cara membuatnya, nanti di tingkatan yang lebih lagi kan mereka bisa membuat pilihan ya. Ini berarti masih ada minggu depan berarti ya? Minggu ini ya. Berarti kan matematika itu kan di kelas 1 4 jam. Jadi masih ada satu kali pertemuan lagi untuk membuat itu ya. Kan itu juga untuk belajar di rumah. Karena materi terakhir ya memang pengurangan ini. Yang lain kan sudah direview dari minggu-minggu kemarin. Kira-kira ada nggak sih Miss anak-anak yang di kelasnya Bu Desi tadi, masih kelas 1B itu yang nggak bisa nih pengurangan yang dengan metode ke samping dan ke bawah bersusun itu nggak bisa sama sekali, kesulitan sekali. Misalnya nih dia memilih untuk yang ini, yang pakai papan jurang itu, kira-kira nanti kalau penilaian ada kendala nggak sih? Gimana cara? Ya kalau penilaiannya ya kendalanya kan harus bawa itu ya Miss ya.
Nah terus repotnya ya di situ. Kadang kan itu cuma di penilaian kan cuma ada beberapa soal ya kan, Iya, kan iya. kita kolaborasi dengan materi yang lain kan. Mm-mm. Nah ya paling kesulitannya di situ. Mm-mm. Nah, diharapkan ya anak-anak bisa lah di 2 soal yang pertama tadi kan bersusun ke bawah, tinggal kita memantapkan peluang satuannya itu aja. Berarti harapannya ini papan jurang ini hanya untuk melatih mereka supaya tetap mereka tujuannya tetap dua cara ini ya. Itu cuma sebagai jembatan untuk anak-anak supaya Mengajari kan namanya berpikir. jurang ya, mengajari mereka berpikir oh caranya gini Ternyata caranya begini. gini. Oh gitu. Tetapi Gitu. dalam eksekusinya nanti waktu penilaian tetap dong pakai dua cara itu. Oh, gitu. Hanya untuk alat bantu ya. Oke, sip. Berarti paling tidak mereka kalau sudah membuat alatnya berarti mereka mereka kan di rumah bisa main-main sambil bermain. Kadang kan ada beberapa anak yang lebih mudeng, lebih paham ketika mereka sambil bermain. Iya, gitu. Karena memang anak kelas 1 ya. Nggak Mereka bisa mungkin kalau lebih terlalu ya dipaksa. konsentrasinya ya. Kalau sambil bermain begitu lebih konsentrasi juga ya. Ada beberapa anak yang seperti itu. Iya. Saya juga dapat, maksudnya kan juga kadang kalau ada anak-anak yang nilainya masih kurang kan saya komunikasikan dengan orang tua. Ternyata juga kalau di rumah gitu sambil main nih gitu, ngerjain PR itu satu-satu tapi sambil main gitu. Kalau yang begitu nih kira-kira apa yang dilakukan Mas Desi biasanya? Nah di kelas 1 ini kan maksudnya kan sambil bermain ya Bu ya, materinya kan nggak sebanyak kelas-kelas yang di atasnya ya, sambil bermain ya kita pokoknya maksimalkan anak-anak dalam pemahamannya. Nah nanti kalau ada waktu kita gunakan sambil bermain, kadang di luar. Yang penting kita bikin suasana baru di kelas di mana anak-anak bisa nyaman gitu. Biasanya bisa di luar menghitung daun, terus bisa maksudnya di dalam kelas dengan kan ada TV dengan ditontonkan video-video pembelajaran gitu kan juga bisa sambil mereka lihat oh gitu langsung gitu, nggak cuma dari guru nulis di papan tulis apa dari buku yuk baca gitu, bisa dibuat video dan sebagainya. Proporsinya kira-kira bagaimana Mas? Supaya ini kan memang masih masa anak-anak suka nih bermain, memang kalau suruh anteng terus kan memang agak susah. Berarti biasanya proporsinya bagaimana membuatnya? Misalnya serius nih belajar tentang topik ini di dalam kelas dengan sesuai dengan materi yang diberikan. Lalu ada proporsi lagi untuk yang tadi seperti Mas Desi katakan bermain nih di luar sambil kontekstual ya, berarti langsung dengan alat-alat yang mereka bisa lakukan. Atau kadang-kadang dengan bermain di dalam dengan menonton. Begitu proporsinya kalau setiap kali materi selalu ada begitu kah atau ya kita lihat materinya dulu. gitu. Kalau materinya itu misalnya hanya apa ya istilahnya itu cuma materi-materi yang tidak bisa dipraktekkan ya berarti kita fokus ke buku itu. Tapi kalau misalnya ada praktek khusus atau bisa dibuat video gambar-gambar ya kita buat gitu. Maksudnya kalau yang tidak bisa praktek itu contohnya kira-kira apa? Kayak bahasa Indonesia membaca itu kan memang harus praktek itu kan. Nah itu ya dulu pernah sih sesekali kita ajak keluar jalan-jalan tapi itu tidak di pelajaran bahasa Indonesia, malah di kita kolaborasi dengan pelajaran olahraga. Jadi pelajaran olahraganya jalan santai. Nah terus nanti kita lihat oh ada tulisan apa itu, misalnya pas lewat depan Indomaret, siapa yang bisa baca, siapa yang belum bisa baca, nanti baca Indomaret. Tapi kan kalau di kelas kan ya itu fokus ke buku, paling buku bacaan yang bergambar, terus apa itu misalnya kayak ke perpus, buku-buku yang ada di perpus yang tulisannya besar-besar gitu Pak. Kalau bahasa Indonesia itu sih paling mereka kira-kira kalau antara matematika nih sama bahasa Indonesia ya mungkin mereka lebih suka apa Mas? Kalau anak-anak sih lebih suka matematika sih karena mereka aktif karena kan materinya ya menurut saya ya materinya itu kan masih kayak dasar basic gitu ya, jadi mereka lebih suka matematika daripada bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia kan harus menulis, harus mengerti huruf kapital dan sebagainya, tanda-tanda gitu. Makanya mereka lebih senang ke matematika sih kalau saya lihat di kelas saya gitu ya. Kalau untuk yang bahasa Indonesia nih berarti kendalanya adalah karena mereka apa Mas? Kira-kira yang membuat mereka tidak terlalu lebih suka matematika dibandingkan dengan
bahasa Indonesia Karena kan bahasa Indonesia itu kan basicnya membaca, ya. Membaca, Jadi ya. anak-anak Mereka tidak diminta suka- untuk membaca tidak gitu. suka membaca, ya. Kalau enggak nanti menulis, melihat gambar tapi suruh nulis gitu. Iya. Kalau matematika kan kadang ada mainannya, misalnya Iya. pakai ular tangga, misalnya lagi latihan 1 2 3 4 5 gitu, pakai ular tangga Iya. naik gitu kan Lebih bisa. banyak Lebih banyak pilihan permainan, ya. permainannya. Berarti kendalanya nih di bahasa Indonesia, ya Miss, ya. Kalau yang di kelas Iya. 1. Kira-kira nih apa aja sih Miss yang bisa kita lakukan, kan anak-anak juga maksudnya harus seimbang juga, ya. Saya bahasa Indonesia, ya matematika, karena tidak bisa hanya matematika saja, ya. Karena basicnya semuanya kan dari membaca juga, ya. Kalau kendala, kira-kira di kelas 1B ini masih ada yang kendala untuk membaca nggak sih? Kalau di 1B itu cuma 1-2 anak, yaitu salah satu caranya saya ya memberikan tambahan pelajaran. Ditambahin. Jadi setiap hari Selasa itu paling tidak 45 menit anak-anak saya ajak itu membaca. Kadang membaca bacaan pendek, terus nanti ada beberapa soal untuk dijawab. Ini itu juga bisa melatih pemahaman anak. Kadang juga membaca buku di perpustakaan. Terus kadang tak kasih gambar, terus di situ ada bacaannya, cerita-cerita kayak komik gitu loh. Jadi gitu. mereka udah suka. Jadi satu caranya gitu, tambahan pelajaran. Karena kalau di kelas kan, kalau bahasa Indonesia kan yang sudah membaca itu kan cepet banget, Miss. Iya. Pemahamannya kan juga cepet. Kalau Jadi nunggu tidak kalau nunggu teman-temannya yang belum bisa baca kan lama atau itu. Betul. Makanya saya alihkan ke tambahan pelajaran kalau yang maksudnya dari itu beberapa anak ini yang sudah diberi tambahan ini, kira-kira mereka masih kesulitan nggak sih? sudah tidak terlalu Sudah bisa sudah bisa. Karena tidak ada yang parah sekali. Tidak ada. Kalau di kelas 1B tidak ada. Berarti sudah bisa yang membaca basic sudah itu bisa. kalimat sudah bisa. Membuat kalimat juga sudah bisa. Berarti strateginya tadi memberikan tambahan. Tambahan Dan pelajaran. itu termasuk efektif, ya. Efektif. Berarti ketika tambahan itu berarti yang Desi lakukan adalah itu tadi, ya, ada gambar, ada tulisan supaya Tidak bosan. Oke. Nah, kira-kira nih Miss, ini kan ada kemungkinan nih nanti naik kelas nih. Naik kelas kan dengan anak-anak yang sama. Nah, kira-kira menurut Miss Desi, kalau nanti tahun depan nih mereka naik kelas dengan anak yang sama dengan Miss Desi, kira-kira apa nih rencananya Miss Desi untuk mengembangkan anak-anak ini dengan kemampuan yang sebenarnya Miss Desi kan sudah tahu nih kemampuan anaknya sejauh apa dan sebatas apa dengan karakter yang bagaimana. Nah, kira-kira ada nggak sih karakteristik khusus anak yang anak ini tuh nggak bisa nih disamakan dengan temannya yang agak beda sedikit, istimewa gitu? Apakah ada kira-kira di kelas atau Kalau istimewa nggak ada nggak sih. ada, ya. Tidak ada, ya cuma agak itu berbeda juga dengan kelas yang satunya punya Miss Siska kan kalau beda. punya Miss Siska kan memang ada 2 anak yang memiliki ini istimewa sekali itu. Ini relatif Kalau punya saya itu cuma pokoknya ditungguin aja sudah mau ngerjain gitu loh, Miss. Dan dia juga sebenarnya tuh anaknya tuh bisa, cuma kadang motivasinya untuk belajar saja yang suka masih kayak malas mendengarkan, terus habis itu malas melihat papan tulis, jadi ya semaunya sendiri di kelas. Tapi kalau dikasih soal ya sebenarnya dia bisa mengerjakan. Misalnya, ayo ini caranya cuma gini, ini caranya cuma gini. Kayak tadi kan pas ngerjain soal cerita toh, aku nggak tahu ngerjainnya gimana. Nah, kamu nggak dengerin kok. Nah, caranya gini loh, ini kamu buat susun ke bawah boleh, buat mendatar boleh, tulis lagi soal yang di situ. Dia bisa. Jadi nggak yang terlalu istimewa. Perlakuannya berarti agak khusus, ya, beda sama. Berarti model perlakuannya berarti dia kalau bersama klasikal gitu agak dia kurang fokus. Jadi saya tuh harus nambah pendampingan sendiri, Kak. Tadi kan saya fokus ke anak itu. Tapi ya tidak hanya anak itu sih. Saya kan tadi juga jalan-jalan ke lain, siapa tahu ada yang masih keliru gitu. Tapi selalu yang penting sudah pegang nih anak ini harus itu sendiri tambahkan sendiri. Oke, Miss. Nah, menurut Miss Desi nih dari kegiatan yang tadi, refleksinya Miss Desi sendiri gimana sih? Merasa tadi sudah berhasil nih kegiatannya ternyata, atau bagaimana kalau menurut Miss Desi? Kalau tadi saya merasa sudah berhasil sih kegiatannya, karena kan
Saya sudah mereview dari awal tadi, dari yang mendatar yang saya ajarkan awal lalu, Iya. terus menurun, habis itu tambah papan jurang tadi. Itu saya rasa sudah berhasil ya, cuma tinggal ditingkatkan lagi keterampilannya anak-anak untuk menghitung itu. Iya. Karena kan masih ada yang selisih 1 sampai 2 angka kan mempengaruhi Betul, hasil jadi beda gitu. ya. Cuma keterampilannya aja yang perlu diasah. Sebenarnya pemahaman mereka sudah ada. Cara-cara ngerjainnya oh gini gini gini, cuma keterampilannya menghitung aja yang perlu ditingkatkan lagi. Gitu ya. Dengan tadi meningkatkan keterampilan menghitungnya kira-kira bisa dilakukan dengan cara apa, Mas? Ya dengan memberikan tugas, misalnya ya. suruh nulis 1 sampai 100 tapi dibalik dari 100 dulu sampai 1 Oh, gitu. kan juga bisa. Pernah kah? Pernah Oh gitu. heeh. Tapi itu tak buat PR. Untuk semua anak. Terus kalau yang di kelas itu cuma dari 30 sampai 1 sih, tapi beberapa anak memang sudah bisa cuma kebalik 1 2 gitu aja. Ya itu kadang kan anak-anak sok cepet-cepetan apa-apa gitu, keterampilannya yang memang perlu ditingkatkan. Jadi diberi tugas-tugas, terus juga ya. latihan itu praktek langsung. Oke. Tadi sempat saya lihat ada formatif tadi sampai selesai juga ya. Sampai selesai. Cukup juga banyak juga ya. Tapi hasilnya baik. Dia cuma ada 1 anak yang di bawah KKM ya, anak itu yang harus didampingi khusus itu tadi. Karena itu keterampilannya cuma tadi itu salahnya tidak di proses pengerjaannya, cuma di hasil akhirnya. Jadi cuma selisih 1, selisih 2 gitu. Jadi kan keterampilannya yang perlu saya tingkatkan lagi. Sebenarnya dia sudah mudeng cara ngerjainnya gitu. Ini sudah mau akhir ya, Miss ya. Padahal sudah mau akhir ini, sudah ini dari review Jane ya. Sebenarnya dari review, tapi anak ini masih belum terlalu memuaskan ini ya. Jadi langkah kedepannya kira-kira Miss Desi mau melakukan apa sih khusus untuk anak ini? Ya itu pendampingan masih ada tambahan. Sampai nanti itu kan matematika tuh di hari yang kedua kalau nggak salah. Itu nanti dari sebelumnya tetap saya ajar. Itu pendampingan oleh Miss Desi di sekolah. Kira-kira di rumah juga saya sudah komunikasikan dengan orang tua. Misalnya orang tua bisa ajarin di rumah gitu kan, anak-anak bisa belajarin. Terus kebetulan dia punya kakak. Terus saya kan ketemu sama kakaknya, karena dulu kan kebetulan murid saya kakaknya. Nah itu tak bilangin, tolong dong adiknya diajarin ini. Oh iya Miss gitu. Saya udah komunikasikan sih kalau sama mama dan kakaknya itu. Karena yang sering ketemukan itu. Di rumah juga memang ada pendampingan. Oke. Ya kita berjuang terus ya memang. Walaupun juga orang tuanya maksudnya ya dia suka komunikasi juga gitu loh. Kalau ada kesulitan apa-apa komunikasinya anak saya terbuka ya. Jadi tidak yang orang tua yang tertutup gitu loh. Komen apa-apa dia juga sampaikan ke saya. Saya punya masalah di sekolah ya saya sampaikan sama orang tuanya. Saya sama-sama saling tolong menolong lah, membantu. Berarti memang hubungan antara guru dan guru itu penting. Soalnya terus untuk anak-anak yang kayak gini ini memang ya nggak cukup hanya di sekolah gitu ya. Di rumah juga. Kalau yang anak-anak tertentu kan yang memang sekolah aja cukup, kita nggak terlalu banyak gitu. Banyak berkomunikasi. Ya. Oke, nah sekarang nih Bu Miss Desi, tadi rencana tindak lanjutnya yang akan dilakukan Bu Desi tadi berarti apa saja ya? Berarti papan jurangnya dibuat sendiri sama anak-anak. Terus mungkin nanti kalau ikut naik ke kelas 2 berarti kan bisa diajarkan di penjumlahannya juga, karena nanti di kelas 2 kan sampai 1000 kalau nggak salah gitu. Jadi kan ditambahi, kalau tadi cuma puluhan satuan, besok kan bisa ratusan, puluhan, satuan. Untuk yang membuatnya minggu ini akan dilakukan. Minggu ini hari yang lakukan di hari Kamis ya. Besok Kamis akan dibuat bersama gitu. Paling enggak anak-anak excited juga ya. Tadi kan sendiri. Terus kalau mau buat gimana? Tadi kan ada anak yang tanya gitu. Ya nanti kita buat asik terus gitu. Mereka langsung membayangkan sih, aduh, sesuatu yang mereka beraktivitas dengan aktif itu senang banget. Terus juga pulang ke rumah kan bisa di rumah kan mereka bisa belajar sendiri, bermain sendiri. Iya sih. Oke, berarti kalau yang menambahkan dengan
nilai tempat yang sampai ratusan itu sampai ribuan itu nanti kalau Nanti nggak kalau tahu. nggak Sebentar lagi loh. tinggal menghitung dulu. Oh, gitu. Dan Oke. harus ikut naik. Oh ya, harus ikut naik ya. Semangatnya Miss. Gak apa-apa, malah lebih menurut Miss Desi Iya lebih enak sih. mana sih? Kan lebih enak kalau Lebih sudah enak sudah kenal anaknya Ya, sih. iya. Jadi kan tinggal mengembangkan. Betul. Sama Jadi- cari-cari referensi lagi untuk anak yang ini gimana Ya, sih betul. apa pengembangannya nanti gitu kan. Sudah tahu daripada mengajar anak yang Iya, kita kenal lagi dari awalnya. Oke di Miss Desi, terima kasih untuk sharingnya. Iya, Tetap semangat untuk kegiatan belajar berikutnya. selalu semangat. Untuk anak-anak yang khusus itu tadi bisa, pasti bisa. Bisa, ya. bisa. Yang penting motivasi dari anaknya, Miss Desi juga harus juga ya menyemangati dan orang tuanya juga. Oke gitu Miss Desi, terima kasih untuk sharingnya. Sama-sama. Nanti saya sekali-sekali mungkin pengen cerita lagi nih untuk alat peraga yang seperti ini kan bisa dipakai juga Iya. ya untuk guru yang lainnya. Saya juga siapa tahu Bisa digunakan nanti di kelas 5. Betul. Gitu. Terima kasih Miss Desi. Sama-sama. Selamat siang. Selamat siang.